Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi penyebab utama bertambahnya iman seorang mukmin adalah bagaimana dia bisa memikirkan tentang keajaiban penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa lihat di sebelah kiri kanan saya dan di belakang saya ini, betapa besar ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik apapun yang ada di muka bumi atau yang ada di langit sana. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam kitabnya yang akan tertilawakan sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir atau orang yang berakal. Kalau kita bahas tentang masalah penciptaan langit, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya bahwasanya langit diciptakan dengan 7 lapis langit. Apa yang Anda lihat keluasan langit di atas kepala kita ini, itu adalah langit pertama yang dikenal dengan sama'id dunia. Mari kita renungi bersama-sama beberapa saat ke depan hadis Nabi SAW yang berbunyi, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, itu adalah seperti cincin yang dibuat di padang pasir. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana bumi yang luas ini dengan bersekian juta pohon, sekian juta makhluk di atasnya, semua itu ya hanya kalau disatukan dibandingkan langit pertama di atas kepala kita seperti cincin yang dibuat di padang pasir. Allah subhanahu wa ta'ala masih menciptakan di atasnya 6 lapis langit lagi di atas langit bumi ini. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit bersusun-susun. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW besarnya langit kedua di atasnya. Langit pertama digabung dengan bumi, dua-duanya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua satu dan bumi digabung tiga-tiganya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat juga begitu, 3, 2, 1 dan bumi empat-empatnya digabung hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu pula sampai dengan langit ketujuh. Langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi digabung tujuh-tujuhnya 6 lapis langit dan bumi. Maka semuanya ya dibanding dengan langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kalau kita bisa lihat atau kita memperhatikan bagaimana keajaiban penciptaan langit ini yang luar biasa luasnya, itu berarti kita bisa memikirkan bagaimana penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Nabi SAW menyampaikan atau melanjutkan hadisnya sambil berkata, bahwasanya di atas langit ketujuh masih ada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Langit yang Anda tidak akan pernah mendapatkan ujungnya di atas kepala ini, itu hanya seperti cincin dibuang di padang pasir dibandingkan langit-langit di atasnya. Di atas langit ketujuh ada sebuah makhluk atau sosok makhluk yang dikenal atau ada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan Sidratul Muntaha. Besarnya Sidratul Muntaha itu digabung antara 7 lapis langit dan bumi 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu pula di atasnya lagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah lautan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah berada di atas air. Air ini dirincikan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, di atas Sidratul Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan yang besarnya lautan tersebut digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 8-8 atau 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan di atas itu ada arsy-Nya Allah, singgasana Allah Azza wa Jalla. Singgasana Allah ini yang dikenal dalam Al-Quran dengan istilah arsy. Arsy ini luar biasa besarnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, lanjutan hadisnya, arsy-Nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, semuanya ke 10-10-nya, kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, maka hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya yang sering Anda baca dalam ayat kursi,
ayat artinya tanda-tanda, kursi adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam arti bahasa Arab. Kita membaca ayat kursi dengan firman Allah SWT yang selalu kita ucapkan sebenarnya, tapi banyak di antara kita belum memikirkan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Sesungguhnya kursinya Allah, pijakan kakinya di singgasana, Allah Subhanahu wa taala itu meluasi dan menutupi seluruh langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Makanya Anda mengatakan pada saat salat Allahu Akbar. Karena kata Nabi SAW, Allah di atas singgasananya jauh lebih besar dari seluruh makhluknya. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Perlu Anda berfikir lebih jauh tentang ayat Allah SWT lanjutan dari awal tadi yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sehingga pada penciptaan langit dan bumi ini. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. La ayatin liulil albab. Tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Lalu Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Siapa yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari semua itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka lah orang-orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah pada saat mereka berdiri, mereka duduk, mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi ini. Lalu mereka mengucapkan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Kami beriman tentang konsep tersebut, maka selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Begitu pula banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan tentang masalah langit yang berdiri tanpa tiang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilas sama'i kaifa banainaha bighairi amadin tarawunaha. Dan perhatikanlah ke langit yang kami dirikan tanpa tiang menanggahnya. Bagaimana bisa berdiri seperti itu dan tidak runtuh? Bukankah Anda kalau melihat bangunan membutuhkan tiang, maka langit ini tidak membutuhkan tiang karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana juga unta diciptakan? Keajaiban hewan yang hidup di padang pasir bisa dengan 3 hari nggak minum, dan hewan itu memiliki 2 lapis kelopak mata dan beragam macam keajaiban yang luar biasa daripada diri unta itu. Kemudian Allah mengatakan juga, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana pada saat langit kami dirikan, langit-langit ini bisa berdiri kokoh, tidak menimpah dan tidak menjatuhi bumi ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian lihatlah ke gunung-gunung. Yang gunung-gunung ini bisa tertancapkan dengan luar biasa di muka bumi ini, dan Anda bisa saksikan di depan mata Anda bagaimana gunung begitu kuat dan kokoh ya, tertancapkan di muka bumi ini, dan Allah sudah menceritakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Semua gunung-gunung yang Anda saksikan ini tertancapkan dengan luar biasa di muka bumi, dan itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan pula bagaimana bumi ini bisa rata sehingga manusia bisa jalan di atasnya. Fadzakir indama anta mudzakir. Maka cobalah kamu berfikir, renungi, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ini semua ya hal yang luar biasa menjadikan sebagai bahan tafakkur. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Sedikit bertafakkur sudah cukup akan menambah iman kita. Dan ini salah satu keajaiban yang membuktikan tentang keberadaan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kultum masalah tafakkur ini Anda bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.